Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Bertemu lagi pekan ini Senin tanggal 4 Oktober 2020. Insya Allah kita akan membahas tentang subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Masih sama ya materinya seperti yang kemarin, yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Siapa yang suka bermain? Pasti semuanya suka ya bermain di lingkungan rumah, apalagi kalau ada temannya, terus mainannya yang dimainkan sama lagi, pasti itu lebih seru. Tapi ternyata di dalam lingkungan rumah, khususnya di rumah kita, pasti ada peraturannya. Yang hari ini kita akan pelajari adalah tentang menyebutkan peraturan di rumah dan manfaat mematuhi peraturan di rumah. Kemarin udah kita bahas ya, kemarin ada videonya, tapi sekarang kita ulas kembali. Oke, kita bahas dulu, apa sih peraturan? Ada yang tahu apa itu peraturan? Ya, peraturan adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat. Jadi, peraturan itu ada untuk kita, untuk mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain. Peraturan ada di rumah untuk apa? Untuk kita ketika kita dengan orang tua bagaimana sikapnya. Kalau dalam Islam kita punya adab ya pastinya, tapi kan itu ada peraturannya. Bagaimana peraturan kita hidup di rumah? Bisa aja nih kita punya sepatu, kita nggak mau kita simpan sembarangan. Nah tidak, tapi semua ada peraturannya. Sepatu simpan di rak sepatu, dan baju simpan di lemari baju untuk rapi. Tidak boleh tuh ada baju di rak sepatu atau ada sepatu di dalam lemari baju. Itu ketentuan peraturan-peraturan yang kita lakukan untuk di rumah, sehingga hidup kita. Terus bagaimana peraturan di rumah dan manfaat mematuhinya? Kita bahas satu-satu ya. Oke, ini adalah contoh aturan yang berlaku di rumah. Ada 4 di sini yang contohnya: bermain setelah belajar, sholat berjamaah, membantu orang tua, serta menggunakan telepon genggam sesuai dengan keperluannya. Jangan sampai kita bermain bermain aja terus tanpa maunya belajar, sedangkan kita ada waktu di rumah itu sekitar 24 jam, misalnya seperti sekarang nih sedang WFH. Kita ada waktu di rumah banyak 24 jam, tapi kita pakai untuk bermain terus tanpa mau belajar. Nah, itu bukan seperti itu, tapi kita punya peraturan belajar sesuai waktunya dan bermain setelah belajar. Tidak ada tuh bermain terus-terusan. Sholat berjamaah, ketika waktunya sholat, kita sholat, dan membantu orang tua juga bagian peraturan yang di rumah loh. Dengan kita menyimpan sepatu pada tempatnya, itu juga merupakan membantu orang tua loh ternyata. Padahal itu tujuannya buat kita ya, supaya kita bisa hidup rapi. Nah, yang keempat nih, menggunakan telepon genggam sesuai keperluannya. Jangan sampai karena kita sekarang sedang WFH, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kalian menggunakan handphone genggamnya tidak sesuai peraturan nih. Main handphonenya ketika ada tugas video dari sekolah ya, baik mata pelajaran apapun itu, kalian minta izin orang tua untuk menggunakan handphone. Tapi di luar jam itu tidak menggunakan telepon genggam, kecuali memang dapat izin dari orang tua atau sudah jadwal kalian atau dari waktu kalian menggunakan handphone. Yang ketiga, terus apa sih manfaatnya kalau kita sudah melakukan ini semua? Ya, manfaatnya adalah kalian kegiatan di rumah akan berjalan dengan lancar. Suasana terasa lebih nyaman dengan menaati peraturan. Contohnya gini, kira-kira kalau kalian menyimpan sepatu di atas lemari baju atau di dalam lemari baju, enak tidak dilihatnya? Mungkin kalau memang sepatu kita ada di lemari baju, ada bagian bawah, itu mungkin memang digunakan, difungsikan untuk itu. Tapi kalau tiba-tiba di atas pakaian kalian ada sepatu, nyaman tidak terlihatnya? Itu tidak nyaman. Terus kalau kalian misalnya jadwal kalian adalah hari ini belajar sampai jam 12, tapi tiba-tiba kalian mau pakai untuk bermain, kira-kira berjalan lancar nggak tugas belajar kalian? Harusnya teman-teman sudah bisa mengumpulkan tugas di jam 12, tapi karena kalian sibuk bermain, teman-teman yang sudah mengumpulkan, kalian belum. Nah, itu membuat kegiatan belajar kita di rumah tidak lancar, kegiatan-kegiatan di rumah kita tidak lancar. Nah, maka dari itu manfaat dari mengatur peraturan adalah banyak banget. Orang-orang yang disiplin, orang-orang yang menaati peraturan, hidupnya akan lebih baik.
hidupnya akan lebih tertata dan suasana hidupnya juga lebih nyaman dibandingkan kita yang tidak menaati peraturan. Oke, sekarang ini tugasnya ya. Tugasnya adalah membuat peraturan di rumah. Nah, kalian silakan tanya ke orang tua kalian, kira-kira peraturan apa aja yang di rumah yang sudah disepakati oleh orang tua kalian. Kemudian juga kerjakan di subtema 1, tema 2, halaman di halaman 104 ya, bagian PPKN aja yang di muatan PPKN. Itu tugas kita hari ini. Jadi tugas ada 2, mengerjakan soal 1-5 dan ditambah aturan yang ada di rumah kalian. Ditunggu ya pengumpulan tugasnya dan semangat belajar. Terima kasih sudah belajar bersama dan menyaksikan video tematik tema 2 subtema 1 dengan baik. Semoga Allah memudahkan kita untuk menaati semua peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.